acara Glow in the Dark. Cantik itu nggak harus putih. Beauties, di program acara kali ini kita akan sharing mengenai jenis dan tipe kulit yang berbeda-beda. Kita juga menggunakan desain loh untuk menjelaskan lebih detailnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, kita lihat dulu yuk video ini. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya dan etnisnya. Salah satu keunikan negara Indonesia adalah dari perbedaan warna kulitnya. Perbedaan warna kulit kuning langsat dan sawo matang. Mari kita jelajahi bersama-sama perbedaan warna kulit kuning langsat dan sawo matang. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetika, lingkungan, dan gaya hidup. Namun, bagaimana dengan kulit kuning langsat dan sawo matang? Secara genetis, kulit kuning langsat dan sawo matang sebenarnya memiliki banyak persamaan. Keduanya berasal dari ras yang sama dan hidup di iklim yang mirip, yaitu tropis, dengan kelembapan yang tinggi. Ini membuat mereka cenderung memiliki kulit yang mirip dari segi tekstur maupun warna. Oke, perbedaan dasar dari kulit sawo matang dan kuning langsat adalah kulit sawo matang warnanya cenderung lebih kecoklatan dan pigmen melaminnya cenderung lebih tinggi. Untuk kulit sawo matang kuat akan paparan sinar matahari, sedangkan kulit kuning langsat warnanya cenderung kuning keemasan. Untuk pheomelaminnya cenderung lebih dominan dan kurang kuat akan paparan sinar matahari. Sebenarnya tidak ada perbedaan untuk memilih produk perawatan kulit sawo matang dan kulit kuning langsat. Yang membedakan adalah jenis kulitnya. Contoh, kulit normal, carilah sunblock atau sunscreen sesuai dengan kulit tersebut. Menurut saya, karena banyak kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Untuk perbedaan warna kulit wajah dan kulit tangan, karena wajah terbuka, sehingga bisa terpapar sinar matahari. Untuk tangan sendiri, saya menggunakan pakaian lengan panjang. Kalau untuk insecure, karena kan kecantikan wanita terkadang dilihat dari warna kulitnya. Tapi menurut aku, kita bisa mengubah warna kulit kita dengan rajin menggunakan produk skincare. Meski ada perbedaan kecil, perawatan kulit bagi keduanya sangat penting. Berikut adalah contoh umum cara merawat kulit di iklim tropis. Yang pertama adalah hidrasi. Minum cukup air setiap hari. Yang kedua adalah pelembab. Gunakan pelembab yang sesuai dengan tipe kulit. Dan yang ketiga adalah sunscreen. Selalu gunakan sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar UV. Kulit kita juga, terlepas dari jenis atau asalnya, adalah cerminan dari kesehatan kita. Dengan perawatan yang tepat, kita bisa menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Jadi, apapun tipe kulit kamu, harus selalu dirawat dengan baik ya. Kalian penasaran gak sih gimana cara merawat kulit kita agar tetap sehat dan bercahaya? Mari kita simak penjelasan lebih lanjutnya dari ahlinya langsung di program Glow in the Dark. Oke Beauty, saksikan paparan selanjutnya tentang perbedaan skin type dan skin condition bersama saya Beautician Yulinda dalam program acara Glow in the Dark. Nah Sobat Beauty, sekarang di samping aku sudah ada Ibu Yulinda nih, seorang beautician yang datang dari Jakarta. Halo Ibu Yulinda, selamat pagi. Selamat pagi Salma. Beauties, seperti video yang sudah kita saksikan sebelumnya dan seperti yang sudah Ibu Yulinda simpulkan dari video sebelumnya, bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis skin tone. Mulai dari yang mempunyai kulit putih, kuning langsat, sawo matang, dan mungkin masih banyak lagi. Beauties, di segmen ini kita akan memberitahu apa itu skin type dan skin condition. Yuk langsung aja kita tanya ke Ibu Yulinda. Nah Bu, kalau menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan skin type dan skin condition? Baik Salma, skin type itu pada dasarnya perbedaan jenis-jenis kulit, yang mana jenis kulit itu terbagi menjadi 4, yaitu kulit normal, kering,
kombinasi dan berminyak seperti itu. Sedangkan skin condition adalah sistem organ yang membungkus tubuh meliputi kulit dan otot yang sifatnya untuk melindungi dari lingkungan luar seperti itu, Salma. Oke, lalu apa sih Bu perbedaan antara skin type dan skin condition? Perbedaan skin type dan skin condition adalah kalau skin type itu karena bawaan genetik, faktor genetik yang seperti tadi sudah Ibu sampaikan, itu perbedaan genetik yang ada pada beauties masing-masing. Contoh jenis kulit yang tadi sudah Ibu sebutkan, ada normal, kering, kombinasi dan berminyak seperti itu. Nah, sedangkan skin condition adalah perubahan atau perubahan sementara atau permasalahan sementara yang dialami oleh kulit yang sifatnya itu bisa disembuhkan. Contoh kulit sedang berjerawat, melasma atau eksim seperti itu, Salma. Dan itu yang sifatnya bisa disembuhkan seperti itu. Lalu apakah betul Bu bahwa seiring berjalannya waktu kulit kita bisa saja mengalami perubahan karena faktor-faktor tertentu? Betul sekali. Kita bisa mengalami perubahan bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah bawaan hormon atau genetik yang ada pada para beauties. Contoh, sedang mengalami sakit diabetes, itu biasanya kondisi kulit akan terlihat cenderung kusam, kering, dan sedikit hitam atau gosong seperti itu, Salma. Sedangkan kalau faktor eksternal adalah pola hidup, gaya hidup para beauties. Artinya apabila beauties bisa menjaga kesehatan, merawat dan pastinya kebersihan dijaga, itu akan terhindar dari penyakit-penyakit yang biasa dialami oleh kulit. Contoh berjerawat, melasma, eksim dan lain-lain. Seperti itu, Salma. Wah, berarti betul ya Bu bahwa seiring berjalannya waktu kulit kita bisa saja mengalami perubahan. Jadi banyak juga nih bahan prepare untuk menjaga kulit kita tetap stabil. Nah Bu, tadi kan banyak ya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kulit kita. Otomatis dalam pemilihan skincare juga harus hati-hati banget dong ya Bu. Nah, kira-kira bahan kandungan skincare apa saja sih Bu yang harus kita hindari berdasarkan jenis kulit yang berbeda-beda? Pada dasarnya untuk jenis kulit itu tergantung dari kebutuhannya. Pada dasarnya adalah itu, sama. Untuk kandungan-kandungan yang harus dihindari itu diantaranya adalah yang mengandung alkohol, vitamin C, kandungan yang beraroma. Akan tetapi bukan berarti itu tidak boleh dipakai. Itu boleh juga dipakai asalkan dikonsultasikan dan ditanyakan kepada ahlinya. Seperti itu, Salma. Nah, beauties, tadi kan Ibu Yulinda sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan skin type dan skin condition. Tadi Ibu Yulinda juga sudah memberitahu bahwa banyak sekali bahan kandungan skincare yang harus beauties hindari. Gimana? Beauties sudah paham semua dong ya? Beauties, setelah ini kita akan memberitahu bagaimana cara merawat kulit sesuai dengan jenis dan kondisinya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Glow in the Dark. Cantik itu nggak harus putih. Semua orang tidak menyadari kalau merawat kesehatan kulit itu merupakan investasi di masa depan. Kayak aku yang selalu minum gel kolagen drink yang mengandung kolagen, ikan, dan kaya akan vitamin C. Yang membantu menjaga kadar kolagen dalam tubuh dan pastinya aman dikonsumsi setiap hari loh Besti. Jadi, kita bisa minum kolagen tanpa diseduh kapan aja dan di mana aja. Yuk mulai investasikan kesehatan tubuhmu dengan gel kolagen. Menjaga kesehatan tubuh dengan cara mengonsumsi minuman bergizi, berolahraga dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Contohnya seperti jogging atau berlari di pagi hari.
Biasanya orang-orang malas berolahraga dikarenakan panas teriknya matahari. Sedangkan panas terik matahari di pagi hari sangat bermanfaat bagi kulit kita. Contohnya, mencegah penuaan dini dan mengatasi penyakit kulit. Pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi dan aktivitas fisik setiap hari harus kita jaga mulai dari sekarang. Beauties, kembali lagi bersama aku, Shalma Kirana, dan tentunya masih bersama Ibu Yolinda. Sesuai dengan yang aku sampaikan tadi, bahwa kita akan memberitahu bagaimana cara merawat kulit sesuai dengan jenis dan kondisinya. Pasti Beauties masih banyak yang bingung kan bagaimana cara merawatnya? Beauties gak perlu khawatir karena semuanya akan dijelaskan secara detail loh oleh Ibu Yolinda. Langsung aja kita tanya yuk. Nah Bu, kalau menurut Ibu, bagaimana sih Bu cara merawat kulit sesuai dengan jenis dan kondisinya? Baik Salma, untuk cara merawat itu tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu saat pengaplikasian sesuai jenis kulit tersebut. Contoh, cara perawatan untuk kulit normal itu semua sama, baik kulit normal, berminyak, kombinasi, dan sensitif. Artinya pengaplikasian awal itu selalu diawali oleh milk cleanser, susu pembersih, lalu facial wash, ditambah lanjutnya itu adalah toner, pelembab, dan sunscreen. Untuk kulit normal, lakukan itu rutin setiap hari, sama seperti jenis-jenis kulit yang lain agar menjaga kesehatan kulit wajah beauties pastinya. Untuk kulit berminyak, karena biasanya cenderung berjerawat, pastikan gunakan sesuai produk yang kulit tersebut. Pengaplikasiannya pun sama, aplikasikan facial wash, milk cleanser, facial wash, toner, pelembab, dan sunscreen. Untuk kulit berjerawat, untuk kulit berminyak biasanya cenderung berjerawat. Pastikan beauties hindari penetrasi berlebih karena di saat meradang biasanya akan proses penyembuhan dan akan meninggalkan bekas. Itu untuk kulit berminyak. Untuk kulit kombinasi, dikarenakan di area T-zone itu adalah berminyak dan di sekitarnya itu variasi ya, cenderung ada normal ataupun kering, gunakan produk yang kombinasi. Jadi untuk daerah T-zone-nya itu pakai untuk produk kulit berminyak, lalu di daerah sekitarnya kulit normal atau kering sesuai jenis kulit para beauties. Dan pengaplikasian perawatannya pun sama. Gunakan facial milk cleanser, facial wash, toner, pelembab, dan sunscreen. Dan yang terakhir untuk cara perawatan untuk kulit sensitif. Sama stepnya, gunakan milk cleanser, facial wash, toner, pelembab, dan sunscreen. Akan tetapi yang membedakan untuk kulit sensitif adalah hindari bahan yang mengandung wangi-wangian yang beraroma menyengat dan mengandung alkohol, seperti itu Salma. Wah, berarti nggak semua perawatan di setiap kulit itu sama ya Bu? Oke, sekarang kita bakalan panggil salah satu talent yang mempunyai jenis kulit kombinasi nih beauties. Yuk langsung aja kita panggil talentnya. Halo Kak. Halo. Nah beauties, sekarang kita bakal mempraktikkan bagaimana cara menggunakan produk dan cara merawat kulit yang tepat untuk jenis kulit kombinasi bersama Ibu Yolinda. Oke, beauty, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, untuk perawatan itu tidak ada yang berbeda, baik jenis kulit kombinasi seperti yang sudah ada di depan ini, atau sensitif, berminyak, normal, ataupun apapun itu. Yang penting selalu awali dengan kondisi tangan dalam keadaan bersih, lalu kita aplikasikan susu pembersih. Di saat kita melakukan perawatan, usahakan pemijatan perlahan dari bawah ke atas.
Dan apabila kondisi wajah sedang berjerawat, untuk di area berjerawat hindari penekanan atau penetrasi karena itu bisa menyebabkan peradangan seperti itu. Kalau step pertama itu kenapa sih Bu harus diawali dengan double cleansing? Betul sekali Salma, karena biasanya kita kan suka pengaplikasian itu kan ke wajah itu ada make up, ada semacamnya, ya kan? Jadi fungsi double clean adalah untuk mengangkat sisa-sisa make up ataupun debu yang terpapar di setiap harinya seperti itu. Oke, lalu kenapa harus disertakan dengan pemijitan dari rotasi bawah ke atas, Bu? Karena itu dapat rejuve, peremajaan kulit, artinya di saat kita melakukan pemijatan perlahan itu kan otot-otot kulit wajah itu akan terangkat dengan sendirinya, dia tidak terlihat jatuh atau kendur seperti itu. Oke, setelah tadi pengaplikasian milk cleanser, aplikasikan langsung ke facial wash. Lanjutnya ke toner. Fungsi toner adalah untuk mengangkat sisa-sisa dari yang sebelum tadi kita aplikasikan, yaitu milk cleanser dan facial wash. Setelah toner kita mau lanjut ke step apa nih Bu? Kita pakai pelembab. Oke. Nah, fungsi pelembab ini untuk menghidrasi kulit karena untuk menjaga kolagen tetap terjaga sehingga kulit wajah tetap terlihat lembab dan glowing seperti itu. Dan untuk step terakhirnya adalah sunscreen. Aplikasikan 2 ruas jari ke seluruh permukaan wajah. Nah, kalau sunscreen sendiri apakah betul Bu wajib di reapply per 2 jam sekali? Tergantung kebutuhan pada dasarnya. Artinya apabila memang kita sedang beraktivitas di luar dan langsung terpapar matahari, boleh kita melakukan itu. Akan tetapi kalau misalkan kita hanya berada di ruangan, cukup secukupnya saja seperti itu. Oke Bu, tadi kan perawatan di setiap kulit itu berbeda-beda ya. Beauties juga harus hati-hati ya dalam memilih perawatan. Beauties harus memilih perawatan yang sesuai dengan jenis kebutuhan kulit beauties. Nah Bu, tadi kan perawatan di setiap kulit itu berbeda-beda ya. Tapi tentunya kan perawatan juga meliputi sunscreen. Kalau sunscreen itu seberapa penting sih Bu untuk kulit kita? Untuk sunscreen itu sendiri amat sangat penting Salma, karena dapat melindungi dari sinar ultraviolet, mencegah penuaan dini, lalu tidak mudah terbakar, menghindari wajah dari flek hitam, dan yang paling bagusnya adalah mengurangi resiko dari kanker kulit, seperti itu Salma. Wah, ternyata sunscreen sepenting itu ya beauties untuk menjaga dan merawat kulit wajah kita. Selain sunscreen, tentunya kan eksfoliasi juga penting dong ya Bu. Kalau untuk eksfoliasi sendiri, kita itu baiknya seberapa sering sih Bu dalam menggunakan eksfoliasi? Dan kira-kira jenis eksfoliator apa yang sesuai dengan jenis kulit kita? Oke, kita harus pahami dan mengetahui dulu apa itu eksfoliasi. Eksfoliator itu adalah semacam produknya. Wajah terpapar matahari, tumpukan sebum dan tumpukan kulit mati itu menyebabkan kulit kusam, sehingga kita membutuhkan eksfoliasi. Dan untuk eksfoliatornya itu tergantung jenis kulit masing-masing beauties. Jadi untuk jenis kulit normal itu bisa pakai antara 2-3 kali 1 minggu. Kandungan yang diperlukan untuk jenis kulit normal usahakan yang mengandung scrub. Sedangkan untuk kulit berminyak itu bisa antara 2-4 kali seminggu. Gunakan eksfoliator yang mengandung AHA karena dia bisa menekan kandungan minyak dalam kulit. Dan untuk kulit sensitif itu bisa 1 atau 1-2 kali 1 minggu. Cari eksfoliator yang mengandung AHA karena dia bisa merejuve kulit wajah dan meremajakan kulit seperti itu Salma. Oke Bu, tadi kan untuk eksfoliasi sudah diberitahu ya baiknya seberapa sering dalam 1 minggu. Nah kalau untuk retinol dan vitamin C itu kapan sih Bu waktu yang tepat untuk memakainya?
Baik, kalau untuk retinol dan vitamin C itu alangkah baiknya retinol itu dipakai di malam hari karena dia dapat meningkatkan sensitivitas kulit wajah, membuat kita kulit wajah juga lebih jadi permajaannya lebih sehat pastinya di saat di pagi hari. Sedangkan vitamin C itu alangkah baiknya dipakai itu di pagi hari karena untuk menangkal radikal bebas dari polusi dan paparan sinar ultraviolet seperti itu Salma. Oke Bu, kalau selain skincare nih Bu, kira-kira ada nggak sih konsumsi-konsumsi yang dapat mempengaruhi kulit kita? Banyak sekali yang dapat mempengaruhi kesehatan kulit. Itu ada beberapa jenis, ada makanan juga ada minuman. Jadi untuk biar kulit kita terlihat sehat, hindari minuman beralkohol, bersoda. Sedangkan untuk makanan, hindari yang berkarbohidrat tinggi, makanan siap saji, yang mengandung lemak, terus garam, karena itu menyebabkan bisa wajah bengkak, semacam alergi, bisa juga seperti itu sama. Oke, baik Bu. Beauties, tadi kan Ibu Yulinda sudah menjelaskan nih bagaimana cara merawat kulit sesuai dengan jenis dan kondisinya. Ternyata merawat kulit itu nggak cuma dari luar aja ya Beauties, tetapi dari dalam juga sangat penting. Tadi Ibu Yulinda juga sudah memberitahu konsumsi-konsumsi yang dapat mempengaruhi kulit wajah kita. Nah setelah ini kita akan melakukan demonstrasi nih Beauties. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Glow in the Dark. Cantik itu nggak harus putih. Temukan rahasia kulit bersinar dan sehat dengan Emina. Diperkaya dengan bahan-bahan alami dan teknologi canggih, Emina mengandung ekstrak summer plum, vitamin E, dan vitamin B3 untuk membuat kulit terasa bersih, terhidrasi, dan cerah merona. Auto cerah dan glowing with Emina Bright Stuff, my beauty bestie. Be bright, be yourself. Banyak orang yang gemar membaca saat ini. Tapi bukan membaca buku, melainkan membaca tweet di Twitter dan media sosial lainnya. Banyak tweet di media sosial tentang informasi dan edukasi. Sayangnya, tweet itu hanya diabaikan saja. Sedangkan tweet tentang gosip-gosip artis dan hal-hal yang tidak mengedukasi mendapatkan banyak perhatian. Miris. Rajin membaca, tapi yang dibaca sia-sia, hanya membuang-buang waktu saja. Banyak buku di perpustakaan yang menarik untuk dibaca, dan lebih bermanfaat daripada membaca thread yang tidak penting. Hai Beauties, kalian tahu kan buah adalah penolong yang hebat bagi tubuh kita loh. Bukan hanya mengandung kadar air yang bisa menghidrasi tubuh, tetapi juga menjaga kulit sehingga kulit terasa halus dan lembab. Buah merupakan sumber serat yang bisa membantu melancarkan pencernaan, dan pencernaan yang sehat itu membuat tampilan kita lebih baik loh.
Selain itu, kalau kamu pintar meracik beberapa buah yang punya kandungan ajaib bagi kulit, kamu bisa membuat minuman smoothies ini sebagai hobi baru yang bikin kulit kenyal dan badan tetap ramping dibanding jajan kopi susu atau bubble tea yang memicu breakout. Contohnya buah naga dan jeruk yang mengandung vitamin C dan B serta kalsium, protein, serat, dan antioksidan yang tinggi yang membantu memperbaiki elastisitas kulit. Dan masih banyak lagi, contohnya seperti buah pepaya, buah mangga, buah stroberi, dan banyak-banyak lagi. Nah, banyak untungnya kan? Aku ada 2 rekomendasi minuman smoothies nih, yang pastinya segar dan berkhasiat untuk tubuh kita loh. Penasaran gak sih? Selanjutnya kita coba bikin di studio langsung yuk. Tetap di Glow in the Dark, cantik itu nggak harus putih. Bye! Halo Beauties, kembali lagi bersama aku Syoma Kirana dan tentunya masih bersama Ibu Yulinda. Jangan bosan-bosan ya Beauties. Nah Beauties, tadi kan kita sudah menyaksikan video sebelumnya bahwa ternyata banyak sekali buah-buahan yang mengandung banyak khasiat dan vitaminnya untuk menjaga dan merawat kulit kita. Sekarang kita akan membuat smoothies dari buah-buahan yang mengandung banyak khasiatnya nih Beauties. Langsung aja kita buat ya smoothiesnya. Nah Bu, smoothies pertama yang mau kita buat smoothies apa nih Bu? Ibu sebutnya smoothies napis. Kenapa tuh disebut smoothies napis? Karena kandungan buahnya itu ada buah naga dan buah pisang. Oke, langsung aja kita buat kali ya Bu smoothiesnya. Oke. Untuk takarannya, smoothies napis setengah buah naga, dari 1 butir setengahnya ya. Lalu pisangnya 2 butir. Susu cair setengah gelas. Yogurt setengah gelas. Dan madu 2 sendok teh. Oke. Kita blend dulu ya, Bu. Oke. Nah, ini sudah jadi smoothies napis. Oke, nah kalau smoothies napis ini manfaatnya apa aja sih Bu? Kalau untuk smoothies napis sendiri manfaatnya adalah untuk daya tahan tubuh yang pertama, lalu yang kedua untuk menghindari kita dari sembelit, terus juga dapat menurunkan berat badan dan menyerap zat besi, lalu yang terakhir adalah mencegah kanker dan pastinya anti aging juga seperti itu. Oke, kita cobain dulu kali ya Beauty smoothiesnya. Enak banget Bu smoothiesnya. Terima kasih Salma. Nah kalau smoothies ini manfaatnya apa Bu? Nah kalau yang ini ibu sebutnya adalah smoothies pismang. Oke. Karena kandungannya dari buah pisang dan mangga. Oke. Dan untuk manfaatnya sendiri karena dia ini kaya akan antioksidan, terus vitamin C dan mengoptimalkan fungsi dari imun tubuh seperti itu. Oke, Beauties. Sekarang smoothiesnya udah jadi semua nih. Ternyata cantik itu nggak selalu harus perawatan mahal-mahal loh. Karena dari buah-buahan yang mengandung banyak khasiat dan vitaminnya juga bisa. Contohnya kayak smoothies yang udah kita buat ini nih Beauties. Nggak kerasa ya Beauties, sekarang kita udah bareng-bareng selama 30 menit nih.
Terima kasih juga kepada Ibu Yulinda yang sudah menyempatkan untuk hadir di program acara kita kali ini. Dan sudah sharing-sharing bareng Beauties juga nih. Dari yang masih bingung cara membedakan skin type dan skin condition, cara merawat kulit sesuai dengan jenis dan kondisinya, sampai diajarin bikin smoothies juga nih sama Ibu Yulinda. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Salma. Oke Beauties, perlu diingat juga ya kalau merawat kulit itu nggak cuma dari luar aja, tetapi dari dalam juga harus dan sangat penting. Oke Beauty, sekarang sudah waktunya kita untuk berpisah. Sampai bertemu di lain hari ya, tetap di Glow in the Dark. Cantik itu nggak harus putih.